Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Datang J600G ya, Galaxy J6 dalam posisi mati total. Ini Samsung J6 datang dalam posisi mati total. Saya coba hidupkan, dia tidak ada respon sama sekali. Langsung kita akan coba cek konsumsi arus saat terhubung ke pengisian ya, pakai power supply. Kita dapati ada lonjakan arus sekitar 0,03 dan ini bisa kita kategorikan memang mati total ya, karena untuk konsumsi arus pengisian itu normalnya di 0,2 hingga 0,4, di sini 0,03. Datang dalam posisi sudah terbongkar ya, ini LCD-nya sudah mudah kita lepaskan karena memang sebelumnya sudah coba dicek, untuk baterainya juga sudah coba disuntik namun tidak membuahkan hasil, karena memang jelas ini untuk konsumsi arus pengisian pun masih bermasalah. Jadi teman saya mencoba untuk menyuntik baterainya namun tidak membuahkan hasil, dan sekarang kita akan coba tengok apakah yang menyebabkan handphone ini mati total. Kita bongkar dulu, ini bautnya kita lepaskan satu persatu. Untuk tulangan ini ternyata memang sudah dicoba untuk pembongkaran namun gagal ya, tutupnya agak sedikit terbuka. Kita singkirkan untuk tulangan belakang itu ya, dan antenanya itu kita singkirkan dulu. Kita akan fokus di bagian mesinnya ya. Kita cek dulu pakai multimeter analog. Step pertama kita cek di multimeter analog dikali 1 ohmmeter untuk memastikan handphone ini short atau tidaknya. Jadi langkah pertama biasanya kita coba dulu untuk cek short atau tidaknya di konektor baterai ya. Untuk VBAT-nya ini oke, ternyata ada lonjakan. Ini hambatannya menunjukkan ada pergerakan yang seharusnya diam, ternyata ada pergerakan. Saya kalibrasi dulu untuk memastikan benar di skala kali 1 ya. Ini ground sudah kita dapati. VBAT-nya ada 5-10 ohm, benar. Kita tukarkan probe-nya dan ternyata yang seharusnya diam dia ada hambatan dalam. Bisa kita pastikan handphone ini short ya, namun shortnya tidak terlalu besar. Ini short sebelum kita tekan power. Semoga saja tidak begitu sulit. Kita pisahkan dulu mesinnya. Berarti bisa kita pastikan handphone dalam keadaan short ya. Handphone dalam keadaan short, kita cek untuk tegangan yang tersisa di baterainya dengan multimeter digital di skala DC ya. Kita akan coba cek. Oke, ternyata ada voltase 2,7 volt, belum bisa untuk menghidupkan handphone ya. Jadi tegangannya belum normal, di bawah 3,7. Seharusnya ini 3,7 ya. Jadi kita akan suntik dulu dari 2,7 volt hingga 3,7 volt. Kita akan percepat. A few moments later. Sudah ada tegangan 3,56, kita bulatkan menjadi 3,6. Ini seharusnya sudah cukup untuk proses booting normal. Kita akan coba handphone ini kita rakit ulang dengan posisi masih short. Namun kita akan coba ya, apakah bisa hidup atau tidaknya. Kita akan cek dulu. Kita coba untuk konsumsi pengisian di tegangan 5,1 volt. Oke, kita colokkan, ternyata tetap sama ya di 0,03. Berarti memang bisa kita pastikan ini mati total, bukan karena baterainya yang kosong. Kita akan coba hidupkan. Ini switchnya masuk ke sini ya. Kita koneksikan kedua titik ini. Ini switch on off. Saya koneksikan keduanya, tetap handphone tidak bisa menyala. Oke, kita akan fokus di manakah penyebab handphone ini mati total. Karena datang sudah posisi short.
dan baterai sudah kita suntik. Kita coba cek konsumsi arus pengisian, tidak ada pergerakan ya, hanya 0,03, belum cukup. Dan kita coba hidupkan, ternyata tetap tidak mau. Oke, kita pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Saatnya kita tracking. Kita akan cari kapasitor atau jalur yang dilalui kapasitor itu sendiri, di manakah yang terjadi kebocoran atau short ya. Untuk shortnya itu kalau kita koneksikan prop merah ke ground dan prop hitam kita lakukan ke titik ukur di kapasitor yang tampil ini ya, agak besar, yang kita bisa cek itu kapasitor yang nilai faradnya agak besar. Kita coba cek. Untuk prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita coba cek di kapasitor. Seharusnya seperti ini kalau normal 0,6 dan yang satu menunjukkan ground ya. Jadi kedua kakinya itu yang satu ground, yang satu lagi harus ada hambatan dalam. Jadi kalau kita dapati kedua kakinya tidak ada hambatan dalam, berarti bisa kita pastikan jalur atau kapasitor yang dilalui tersebut bermasalah. Dan ternyata saya dapati ini di sini ada satu kapasitor yang menunjukkan short ya. Kapasitor kecil ini menunjukkan short. Oke, 0,00. Kita akan coba cari kapasitor yang lain, apakah masih ada atau kita temukan kapasitor yang di kedua sisinya menunjukkan grounding. Kita akan coba ukur lagi. Jadi kalau multimeter digital teman-teman di skala dioda atau buzzer, di semua kaki kapasitor itu berbunyi atau menunjukkan grounding, itu berarti jalurnya ada yang bermasalah ya. Seperti ini saya temukan lagi 0,06 mendekati grounding ini. Di multimeter digital biasanya berbunyi dan bisa kita curigai ya, jalur yang menuju ke kapasitor ini atau kapasitornya yang bermasalah. Ini ada kapasitor dan di sini ada lilitan. Kita akan coba lepaskan lilitannya ya. Jadi lilitan ini bertujuan untuk mengalirkan arus ya. Hampir seperti jembatan fungsinya. Jikalau kita lepaskan lilitannya, jadi tidak ada jembatan ya, berarti tidak ada voltase yang masuk ke IC-nya itu tersebut. Hampir mirip seperti fuse ya mungkin. Ini lilitan atau kuil. Kita akan coba lepaskan. Jika tadi di lilitan ini semua kaki lilitan itu menunjukkan grounding, saat ini kita akan coba cek. Ini salah satu sisinya grounding, sedangkan sisi yang lain itu menunjukkan hambatan dalam ya. Jadi bisa kita pastikan sebelum masuk ke IC kecil ini jalurnya masih aman, berarti IC-nya tidak ada masalah. Namun jalur yang dilewati itu masih short ya. Jadi kita akan coba bongkar pelindung kalengnya. Triknya seperti tadi, bila mana teman-teman dapati handphone yang short, itu bisa pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita coba cari di manakah kapasitor yang short ya. Bila mana kapasitor tersebut short dan ada lilitan di dekatnya atau masuk ke lilitan jalurnya, itu coba dicopot lilitannya dulu. Jadi kalau lilitan kok teman-teman dapati ada yang short, itu kebanyakan di salah satu sisi lilitan seharusnya tidak ada yang short. Jadi hampir seperti kapasitor ya, lilitan itu fungsinya untuk jembatan sebagai penghubung. Bila mana kita coba angkat lilitannya, seharusnya salah satu kakinya itu tidak short seperti itu. Tapi kalau kita dapati lilitan yang short di keduanya, mungkin jalur yang dilewati bermasalah. Mungkin kalau prakteknya bisa teman-teman langsung compare ya. Namun sayangnya ini tidak ada comparean, jadi mungkin teorinya agak sedikit membingungkan. Tapi intinya seperti tadi, kita wajib untuk cek di setiap kapasitor yang seharusnya ada hambatan dalam di salah satu kakinya. Jangan sampai di semua kakinya itu menunjukkan ground atau short ya. Oke, sudah kita bongkar untuk pelindung besi ini.
atau pelindung IC-nya itu sendiri kita akan coba copot dulu. Oke, sudah terlepas semuanya. Kita bisa bersihkan dulu sebelum kita coba suntik tegangan ya di kapasitor yang bisa kita curigai. Tadi kita dapati ada kapasitor yang kita curigai dekat IC apa itu tadi, kita juga belum tahu. Dan ternyata kapasitornya memang short, lilitan sudah kita lepaskan. Salah satu kaki di lilitan itu ada hambatan dalam dan di sisi yang lain terdapat short ya. Kita coba cek lagi. Kita pakai metode sama ya, dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita cari tahu, kita cek titik ukur atau kapasitor yang memang masih short ya, atau yang bocor atau bermasalah di jalurnya. Kita coba tracking lagi di manakah kapasitor yang bermasalah. Coba kita cari tahu satu persatu. Bila mana teman-teman dapati ada short kapasitor di kedua kakinya, berarti menandakan jalur yang dilalui kapasitor tersebut bermasalah. Kita coba tracking lagi. Dan saya dapati ada short ya di bagian IC penguat akhir itu tadi. Jadi hampir bisa kita pastikan ini terhubung di kedua jalurnya. Jadi mungkin satu jalur ini, satu VCC atau satu VCCQ, nggak tahu juga. Tapi yang pasti ini tegangan kerja yang bermasalah menyebabkan handphone tidak bisa hidup normal. Kita akan coba suntik tegangan ya. Jadi setelah ini kita akan coba suntik tegangan. Jangan lupa untuk suntik tegangannya itu jangan terlalu tinggi, karena kita tidak pakai skematik. Jadi hati-hati, jangan terlalu tinggi juga. Kita coba hubungkan ya di salah satu kaki yang jadi grounding itu, di lilitan yang sudah kita lepaskan tadi. Pakai tegangan di 1,8 volt saja. OCP atau over current protect saya matikan dulu. Kabel power supply yang positif saya hubungkan, dan kabel negatif kita akan coba koneksikan ke grounding. Ada hentakan 0,05 ya, masih belum cukup. Kita akan coba naikkan voltasenya menjadi 2,8. Itu biasanya karena tegangan kerja VCC dan VCQ itu 2,8 dan 1,8. Oke, di sini saya temukan ada sedikit lonjakan ya, 0,1. Kita akan coba cari tahu lagi di manakah kapasitor atau IC yang bermasalah. Ada lonjakan 0,1, masih belum terasa. Saya akan mencoba melepaskan kabel untuk suntik tegangannya ya. Saya akan coba fokus di bagian kaleng penguat akhir yang tadi saya dapati short juga di bagian kapasitor dekat IC PA itu. Saya akan coba cek lagi apakah benar ini kapasitor juga short. Ya, ternyata memang benar ya, di kedua kakinya ini menunjukkan grounding. Dan seringkali memang saya dapati itu bagian penguat akhir itu kebanyakan short ya. Sering saya dapati untuk Samsung itu bagian penguat air kebanyakan short. Jadi mungkin bisa saya langsung fokuskan ke sini dulu. Saya akan coba untuk angkat kapasitor di dekat IC PA-nya. Setelah terangkat, kita coba cek lagi ya di dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground. Apakah masih terdeteksi short?
Oke, kita akan coba cek 0,06 sama ya. Ini menunjukkan grounding semua. Apakah jalur yang menuju IC itu sama dengan jalur yang menuju ke PA ya? Oke, ternyata memang benar. Ini masih satu jalur. Jadi masih ada short ya di jalur yang dilalui oleh kapasitor dan IC kecil. IC apa itu ya? Di belakang soket baterai itu. Dan saya mencurigai ini bagian IC PA-nya yang mungkin bermasalah. Ini jalur yang tadi, lilitan tadi sudah kita lepaskan, masih terdeteksi short. Dan ini kapasitor yang menuju IC PA juga short. Kita coba cek, ternyata memang satu jalur. Berarti mungkin ini voltase yang dilalui jalur ini bukan 2,8 volt, tapi bisa tegangan 4,2 ya, tegangan V baterai, V bat. Dan setelah saya coba suntik pakai 4,2 volt, kita dapati ada letupan ya. Ada suara letupan dan saya sempat kaget. Ini ternyata langsung hilang shortnya. Kita akan coba ukur lagi di bagian lilitan yang sudah kita angkat dan kita sambungkan kabel itu. Yang tadinya 0,06 menjadi ground semua. Kali ini ada hambatan dalam sebesar 0,3. Bisa kita pastikan berarti jalur sudah aktif kembali. Lalu seperti apa dan IC apa yang menjadikan handphone ini short atau mati total? Kita simak di part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.